Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk pengoperasian MS Word ya teman-teman ya. Dalam video kali ini lebih kurang ada 20 poin yang akan kita pelajari bersama. Jadi teman-teman tidak perlu menyaksikan atau melihat video ini full karena durasinya akan agak panjang ya, lumayan panjang ya. 20 poin itu kalau satu poinnya 3 menit sudah berapa gitu kan. Jadi teman-teman bisa langsung menuju poin-poin yang teman-teman ingin ulik gitu ya, yang ingin teman-teman lihat kembali ataupun refresh kembali tentang apa, bab apa, langsung saja nanti menuju ke menit keberapanya seperti itu. Nanti insya Allah saya sertakan di deskripsinya menit keberapanya gitu ya, tinggal teman-teman klik di menit tersebut di poin-poin yang saya sertakan di deskripsi insya Allah. Begitu teman-teman, kita mulai ya. 20 poin itu antaranya yaitu yang pertama tentang pengaturan halaman, yang kedua tentang perataan teks, yang ketiga tentang pengaturan tabulasi, yang keempat setting font, 5 bullet numbering, kemudian 6 bullet numbering multi level, 7 pengurutan list tulisan, 8 tabel dan pengaturannya ya nanti ya, kemudian cara kopas, penomoran halaman, menyisipkan gambar, menyisipkan lambang matematika. Kemudian ada lagi yaitu pembuatan grafik, pengetikan berkolom, penulisan drop cap, kemudian word art, header footer, insert dari Excel, tabel seperti itu misalnya. Kemudian 8 adalah mengganti tulisan, kemudian 20 membuat cover, yang terakhir yaitu menyimpan dokumen. Oke, biar tidak terlalu panjang nanti durasinya, dan saya usahakan dalam setiap video saya adalah untuk tetap memegang prinsip efektivitas. Artinya kalau memang video itu cukup dibuat 5 menit, maka saya akan buat 5 menit. Kalau memang suatu video itu membutuhkan durasi yang idealnya lebih dari itu, mungkin agak panjang, kalau memang harus seperti itu penyampaiannya, maka saya pun juga tidak akan memendek-mendekkan hingga mengorbankan puzzle-puzzle kepahaman sehingga tidak mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Itu juga tidak saya lakukan. Jadi kita buat suatu video yang seefektif mungkin. Artinya memang seperlunya di sini bukan masalah durasi panjang atau pendeknya, tapi memang tergantung konten apakah itu gitu ya, tergantung kesukarannya, detailingnya seperti itu. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama tentang pengaturan halaman. Pada kesempatan ini langsung saja kita akan pengaturan halaman. Kita masuk yang pertama yaitu pengaturan halaman. Jadi sebelum kita memulai suatu pengetikan, suatu pengolahan kata dengan MS Word, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengatur halaman. Kita masuk ke sini, ke layout. Ya teman-teman, masuk ke layout. Apa saja yang perlu diatur di sini? Ya perlu diatur adalah marginnya, batas halaman kertasnya ya, batas kertas, marginnya, kemudian orientasi kertasnya, kemudian ukuran kertasnya. Oke, kita masuk ke margin dulu. Kita masuk ke margin. Ini adalah batas kertas. Kita mau memakai batas kertas yang seperti apa, berapa ukurannya, ini ada di sini. Untuk lebih detailnya, lebih pengaturan lebihnya, kita masuk ke custom margin ini. Nah, di sini di margin, di menu margin ada top. Top ini adalah pengaturan untuk atas, previewnya ada di bawah ini. Jika kita tambahkan, misalnya kita tambahkan naik, maka jarak antara tepi atas paling atas dengan mulainya tulisan itu semakin renggang. Ya, kita buat saja 3 ya. Kita buat 3. Kemudian yang kiri itu berarti yang sini ya, left-nya, yang kiri. Yang left ini kita juga buat 3. Kita buat setting 3 semua ya teman-teman ya, sebagai contoh aja kita buat 3. Oke, kemudian ke yang bottom itu yang bawah sini ya, kita tambah juga menjadi 3. Ini tergantung rumusan penulisan yang akan teman-teman pakai. Biasanya dalam penulisan itu sudah ada rumus-rumusan tersendiri ya, marginnya berapa gitu ya. Ini yang kiri saya mau buat 2 saja, kita turunkan 2. Oke, 2 cm. Nah,
Ini gather ini apa? Yang ini adalah kita buatkan contoh yang kita tambah. Ini kan kosong ya, ini kan gathernya kosong. Di sini juga tidak terlihat previewnya. Kita tambahkan. Oke, 1 cm, 1,5 ya, kita buat 1,5. Nah, di sini akan muncul petak-petak seperti papan catur ya. Ini adalah gather. Nah, gathernya ini adalah space untuk penjilitan ya teman-teman ya. Jika file kita atau dokumen kita tebal, maka gather ini sangat membantu sekali. Jadi ketika kita akan membuat penjilitan itu, ini adalah tempat untuk penjilitannya, pengelimannya ataupun staplesannya gitu ya. Sedangkan yang di sini gather position ini adalah tempat untuk men-setting gathernya itu posisinya di mana. Kemudian setelah margin sudah, kita masuk ke kertas paper. Kertas atau paper ini untuk ukurannya ini teman-teman ya. Ini di sini ada ukurannya. Ya, jika teman-teman berbeda ukurannya, tinggal ketikkan saja di sini. Bisa teman-teman ketikkan saja berapa yang teman-teman ingin custom ya, berapa ukurannya, berapa senti itu, yang lebarnya berapa, tingginya berapa, tuliskan di sini. Kalau secara bawaannya yang jelas ada itu A4 ya, A4. Kalau teman-teman ingin ukuran folio yang seperti HVS yang di Indonesia seperti pada umumnya, bisa teman-teman tuliskan ininya 33 apa, tingginya 33. Jika sudah, teman-teman bisa klik Oke. Oh ya, sebentar, ini tadi terlupa, orientasi kertas ini adalah berdiri vertikal ya, yang ini adalah horizontalnya, yang landscape-nya. Jika teman-teman ingin membuat dia landscape, tinggal diklik landscape, seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian di pengaturan halaman bawahnya adalah multi page-nya. Mau berapa satu halamannya itu, mau berapa tampilan. Kalau kita klik 2 seperti ini, maka dia akan menjadi 2. Kalau yang book fold ini bisa untuk pembuatan buku, kita buat ya. Nah, itu buatan buku seperti ini. Jadi nanti ini adalah kita menjilidnya di sini semua. Itu kan posisi dia dilipat seperti itu ya nanti ya. Nah, ini adalah pengaturan berapa per bookletnya, ini sheetnya berapa. Misalnya untuk novel itu ya, novel, buku ya, buku lah intinya seperti itu. Guys, saya kembalikan ke normal karena ini saya pengetikannya adalah dokumen pada umumnya. Kita buat normal. Oke, itu pengaturannya. Jika sudah, kita masuk, ini kita oke. Oh ya, ini saya ganti portrait. Oke, kita oke. Oke, pengaturannya jadi seperti ini. Ini tadi kita buat 3 ya. Kemudian di sini ada gathernya ya. Itu adalah pengaturan halaman. Kemudian kita masuk ke pengaturan teks dan paragraf. Yang kedua yaitu kita masuk ke pengaturan paragraf. Ini contohnya ya, saya punya 5 paragraf, 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan dummy text ya untuk mempercepat saja. Jadi pengaturan paragraf itu meliputi ini ya teman-teman ya. Di sini ada paragraf. Nah, ini kita bisa klik yang tanda panah kecil ini ke sini. Nih, yang biasanya disetting adalah ini teman-teman. Kita mau membuat paragraf kita ini spasinya berapa, line spasinya berapa ya. Ya, misalnya ini ada multiple, ada 1,5, ada double, ada single ya. Secara umumnya untuk penulisan yang biasa dipakai di Indonesia yang resmi itu biasanya memakai 1,5 ya, 1,5 ini. Kemudian spasi before after ini yang ini ya, previewnya di bawah, silahkan dilihat di bawah ya. Ini kalau kita naikkan, nah jadi jarak antara sini dan sininya dia akan semakin lebar. Kita turunkan menjadi 5. Kita buat auto aja. Nah, kosong ya, kita buat auto seperti itu. Kemudian jarak after ini adalah jarak sini, paragraf 1, penghabisan paragraf pada paragraf berikutnya di bawah itu berapa jaraknya. Ini pengaturnya di after. Oke, dan spasi di situ. Kemudian nah ini kalau ini adalah pengaturan kanan kirinya, indennya. Nih dia akan semakin banyak kita indent ya, left indennya kita akan mainkan di sini untuk menambah dan menguranginya ya sesuai kebutuhan. Saya tidak mau memakai, saya kosongkan saja.
Kalau yang kanan berarti yang sini yang akan mengalami perubahan. Tambah saja. Nah, dia akan lebih dari kanan, mau menjorok ataupun rata di kanannya. Oke, saya juga tidak mengatur itu, saya pilih kosongkan saja. Kemudian maaf ya, ini dari bawah. General ini seperti ini. Nah, ini kita kalau pilih center, lihat nih, dia paragrafnya di center ya, alignmentnya. Kalau kita pilih jadi kiri, maka dia akan dari kiri paragraf penulisannya. Begitu juga kalau dipilih dari kanan, dia akan berubah menjadi kanan di sebelah sininya. Nah, seperti itu. Untuk penggunaan backspace ini masih jarang dilakukan, tapi untuk nanti kalau teman-teman sudah menggunakan yang lebih advance, kebutuhan yang lain itu kebutuhannya lebih advance gitu ya. Ini backspace ini ada settingannya tersendiri gitu ya, karena ini saya dari awal, jadi ini tidak saya bahas terlebih dahulu. Oke, ini saya rasa cukup. Oh ya, paragraf ini teman-teman juga ada pengaturan ini ya, menjorok kanan, menjorok, menggantung gitu ya. Menggantung ini pakai ini bisa teman-teman geser aja ini left indentnya ini untuk mengatur misalnya. Nah, seperti ini. Ini ditarik bisa menggunakan tabulasi atas itu, atau yang kalau yang bawah ini yang atas ini yang atas ini adalah untuk membuat paragraf menggantung. Kita kursornya kita taruh di mana? Kita taruh di sini misalnya. Di awal paragraf pertama kita mau buat dia menggantung. Jadi kita tarik sini, kita klik. Ya. Maka tulisan pada paragraf yang pertama ini yang bukan selain baris pertama, dia akan menjorok ke dalam dan menghasilkan tulisan awal paragraf yang menggantung, hanging ya. Kebalikannya dengan yang ini, yang atas ini, jika kita tarik ini maka dia akan menjadi paragraf yang menjorok ke dalam seperti ini. Nah, ini paragraf pertama, kita itu pengaturan paragraf. Oke, kita masuk ke pengaturan tabulasi yang ketiga. Untuk pengaturan tabulasi ini saya akan membuatkan contoh ya, biar lebih mudah dipahaminya. Kita akan belajar tabulasi. Tabulasi di sini ada 4 macam ya teman-teman ya. Tabulasi bisa dilihat dari sini ya. Ini ikon lambangnya dari ini. Jadi ini adalah ikon lambang tabulasi kiri. Jika saya klik lagi, dia akan menjadi berubah ya. Lihat ini bentuknya seperti L kan ya. Kita klik di situ, dia akan menjadi seperti ini. Itu tabulasi center. Kemudian kita buat lagi, klik lagi, dia akan jadi tabulasi yang kanan ya, tabulasi kanan. Kalau seperti ini adalah tabulasi untuk desimal ya. Desimal itu untuk meratakan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini adalah tabulasi untuk membuat garis. Yang ini adalah tabulasi untuk membuat garis. Oke, kita mulai. Oke, di Machinero ini saya akan membuat tabulasi. Ini saya kembalikan dulu ke awal. Nah, tabulasi kiri, di tabulasi kiri, maka di sini ya, di sini dua ini saya buat tabulasi kiri. Tabulasi kiri saya pasang di satu sini. Tabulasi kiri saya pasang tabulasi kiri. Kemudian saya mau buat di sini tabulasi kanan nanti di 5 ya. Saya buang dulu. Kita ubah ke center tengah. Center tengah saya mau pasang di 6 sini. Ya, tabulasi 6. Di nomor 6 maksudnya di ruler penggaris 6. Kemudian saya ubah tabulasi lagi, saya pasang ini tabulasi kanan, saya pasang di 12 sini ya. Saya pasang di sini ya. Ini tabulasi kanan. Kemudian saya klik lagi, saya membuat tabulasi untuk desimal, saya pasang di 18. Terakhir saya akan membuat tabulasi untuk garisnya. Ini tabulasi garis saya pasang di 23 misalnya. Ya. Oke, jadi kita sudah memasang 4 tabulasinya. Cara pemanfaatan tabulasinya untuk melompat-lompatnya itu kita menggunakan tab ya. Di keyboard silahkan tekan tab. Ini kursor kita masih di awal ya. Kita tekan tab maka dia akan ke sini ke angka 1 tab leftnya. Nah, kita mengetikkan misalnya saya. Nah, teman-teman dapat lihat tadi pergerakannya mulainya masuknya tulisan itu dari sebelah sisi kiri. Kita tap lagi, maka dia akan ke tengah.
kita ketik kata lagi ya, dia center ya, dia center dari tengah keluarnya. Kemudian kita tab lagi di sebelahnya ya, ini akan memunculkan tabulasi kanan. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita membuat tabulasi desimal. Kita tulis seperti ini, misalnya 12.87. Kita enter, kita tab lagi menjadi 4.8. Kita enter, kita buat, saya mencontohkan yang desimal, jadi yang tabulasi lainnya saya lompati. Saya masuk ke desimal dulu, 124 0,000 misalnya. Kemudian saya tab lagi, saya enter. Nah, manfaat tabulasi itu adalah ini teman-teman, silahkan teman-teman lihat ya, ini ya, di yang ada tanda titik ya, tanda titik di sini sebentar. Nah, tanda titik ini dari atas sampai bawah dia urut ya, dia urut dari atas sampai bawah meskipun poin-poinnya berbeda-beda ya, jadi isinya itu value-nya berbeda-beda, tapi titiknya itu tetap urut dari atas sampai bawah. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pensettingan font. Apa saja yang perlu disetting di font itu adalah jenis hurufnya. Biasanya dalam penulisan itu sudah ada jenis huruf yang ditentukan ya, jenis huruf di sini ya, fontnya tinggal teman-teman pilih apa yang sesuai dengan pengaturan penulisan yang teman-teman akan kerjakan gitu ya. Untuk ukuran font di sebelah sini, jadi jika teman-teman mau mengubah, misalnya kita mau mengubah yang ini, yang baris pertama ini kita mau ubah ukurannya, maka di sini kita sorot dulu, kita blok dulu, kemudian kita buat ukurannya sesuai yang kita inginkan. Ini saya buat seperti ini. Nah, jika ingin teman-teman membuat warna tulisan berbeda, tinggal teman-teman pilih di sini yang ada icon eye ini, kemudian font colornya teman-teman pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Saya buat coklat misalnya. Oke, ini sekaligus untuk pewarnaan. Kemudian yang bawahnya kita sorot lagi yang di sini kita mau buat font itu, ini namanya setting fontnya, itu kita buat tebal, misalkan tebal ya. Teman-teman bisa pilih di sini, juga pilih Ctrl B ya di keyboard, itu sama fungsinya ya, kita buat tebal. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawahnya kita akan buat dia italic, miring ya. Juga bisa kombinasi, ini sudah miring ya, kemudian kita juga mau tebalkan, bisa ya. Kemudian yang paling bawah yaitu adalah kita garis bawahi. Nah, kemudian yang di sini, yang ini, yang paling bawah kita akan men-setting font penggunaan yang ini teman-teman ya, case-nya. Cengkes ya, ini ada pengaturan hurufnya, mau besar kecil semua, kecil semua, atau di setiap kata yang besar ya. Misal kita ini ya, kalau ini kita yang besar yang paling awal, kalau ini seperti ini berarti ini yang besar yang awal. Nah, yang settingan ini, penyetingan kapital kecilnya huruf ada di sini ya. Di sini kita akan ada pilihan 1, 2, 3, 5 pilihan. Yang saya blok yang ini ya. Maka misalnya kita pilih yang kecil, jadi tulisannya akan menjadi kecil semua. Kita lihat perbedaannya, di sini ada T besar, tapi kalau kita pilih yang ini dia akan menjadi semuanya T-nya jadi kecil semuanya, semua kecil. Pun begitu kalau kita memilih I menjadi uppercase, semua menjadi besar ya. Kalau pilih yang ini, maka setiap kata dia akan menjadi setiap tulisan di awal tulisan permulaan kata dia akan besar, kita pilih. Nah ya, setiap tulisan berawal kata dia besar. Kalau yang ini berawal kata dia kecil, setelah awal kata itu tulisan hurufnya menjadi besar. Berikutnya adalah kita akan masuk ke pengaturan numbering, bullet numbering. Bullet numbering ini saya pakai yang ini lagi, saya pakai dummy lagi. Poin yang kelima, bullet numbering. Kita masuk ke bullet numbering. Jika seperti ini, kita sudah punya tag
ini ada dua kasus ya teman-teman. Kasus yang pertama kita sudah punya teksnya terlebih dahulu ya, jadi kalau sudah ada teksnya terlebih dahulu seperti ini, kita blok dulu yang mau dikasih nomor yang mana. Misalnya ini sudah kita blok ya, sudah kita blok, kemudian nomornya di sini, silahkan klik di sini. Ini ada pilihannya, bentuk-bentuk penomorannya seperti apa yang kita inginkan. Saya pilih yang ada tanda kurungnya ya. Ini adalah nomornya, nomor sudah jadi. Dalam kasus lain kita ingin menuliskannya secara langsung, penomoran secara langsung, tinggal kita tuliskan nomor 1 seperti ini, ikuti tanda titik, kemudian spasi ya, baru menulis kata ya, tulis kata apa saja ya, kemudian kita enter. Ini sudah masuk ke numbering ya, dia akan muncul. Kita ketik apa, kita enter, dia akan membuat nomor baru. Nah seperti itu. Yang pertama ini adalah kita punya tulisannya terlebih dahulu, tapi kita belum memberikan nomor. Langkahnya adalah untuk memberikan nomor, di blok dulu, diselect dulu, baru dari home kemudian numbering ini. Tapi ada kalanya kita ingin langsung membuat nomor, biar sekaligus kalau mengetik dia otomatis muncul nomornya ya. Jadi caranya adalah mengetikkan nomor dulu, ikuti tanda titik, spasi, baru kata. Nanti kita enter ke bawah seperti ini, dia sudah membuat nomor sendiri. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah balet ya teman-teman ya. Oke, ini saja saya ubah menjadi balet. Saya ubah menjadi yang ini saya ubah menjadi pemberian simbol ya teman-teman ya. Untuk pemberian simbol atau balet ini kita blok dulu, langkahnya mirip sama dengan ya pemberian nomor. Setelah di blok, teman-teman masuk ke baletnya di sebelah sini, klik tanda panah ke bawah. Ini adalah untuk memilih option-optionnya. Di sini ada banyak option, misalnya kita pilih seperti ini, berarti balletnya seperti ini. Tapi teman-teman jika merasa ini tidak cocok, maka bisa mengubahnya di sini. Silahkan diklik. Nanti di sini akan banyak variasinya. Ya mau simbol boleh, di sini simbol apapun banyak. Nah ini masih ada lagi di sini banyak pilihan. Saya ketikkan yang ya ini ya, misal, nah ini ada simbol-simbolnya banyak. Ini misalnya, oke, kita oke. Nah ini kita pakai, ini kita oke, dia akan menjadi seperti ini. Nah itu namanya balet atau simbol. Oke, itu adalah pemberian balet numbering ya teman-teman ya. Kita masuk ke penomoran multilevel. Ini kita masuk ke poin 6 yaitu penomoran multilevel. Sebentar saya buat nomor 6 ya, balet numberingnya. Ya teman-teman, kita akan membuat penomoran multilevel ya sekarang ya. Penomoran multilevel yang akan kita gunakan adalah penomoran multilevel dengan ini 3 level ya. Di ini kita sebagai contoh kita membuat 3 level ya. Untuk level 4 dan seterusnya, misalnya teman-teman mengerjakan yang ada level sampai 4 ataupun sampai 5, maka langkahnya pun sama ya. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Nah di sini kita tunjukkan dulu rumah yang ini merupakan level 1. Jadi maaf, baterai saya habis, sebentar saya cas dulu. Oke, rumah di sini adalah level 1. Kemudian sekolah juga masuk level 1. Untuk keluarga, hewan peliharaan, perabot rumah ini level 2 ya. Yang keluarga ini level 2. Begitu juga dengan yang guru, murid, itu level 2. Level 3 adalah yang ayah, ibu, kakak. Yang paling bawah ini adalah level 3 ya. Oke, bagaimana cara membuat seperti ini? Cara membuat seperti ini adalah kita memanfaatkan fasilitas multi level ya, penomoran multi level. Saya akan copy ini dulu, saya copy dulu ini biar mudah ya, nanti tidak perlu menulisnya ulang. Saya buat di bawahnya, kita akan buat seperti itu ya. Oke, ini yang akan kita contoh, ini hasil kopiannya, tapi sebelumnya saya ingin menghilangkan formatnya dulu, membersihkan format. Jadi teman-teman untuk membersihkan formatting dari suatu teks di MS Word, blok dulu tulisannya, kemudian klik kanan. Setelah klik kanan, teman-teman pilih ini ya, style, klik di stylenya itu, kemudian clear formatting ya. Ini akan menjadikan tulisan kita tidak ada format apapun, dia original. Nah seperti ini ya.
Pertama-tama untuk membuat penomoran seperti ini, maka kita blok dulu semuanya, kita blok dari atas sampai bawah. Karena ini cuma satu, ini saya kontrol A gini. Yang pertama kita lakukan yaitu mengeblok tulisannya, mana yang tulisannya akan kita buat dia penomoran multilevel. Karena ini saya semua mau buat multilevel, jadi saya blok semua sampai bawah. Oke. Setelah terblok seperti itu, teman-teman pilih di home ya. Di home. Saya besarkan ya teman-teman ya. Pilih di home ini, kemudian pilih yang multilevel ya. Multilevel list, kalau tadi penomoran biasa pakai yang ini dan valid biasa pakai yang ini, maka ini multilevel listnya di sebelahnya. Kita klik yang ini tanda panah kecil ke bawah. Untuk apa? Men-setting mana yang ingin kita gunakan untuk penomoran kita. Ini ada template-templatenya, bisa kita pilih. Tapi jika teman-teman tidak sesuai dengan template bawaan di sini, maka teman-teman bisa membuatnya di sini ya, ataupun di sini bisa. Nah, ini menentukan di sini. Misalnya level 1. Ini level 1. Ini menunjukkan levelnya ya. Level di sini 1 sampai 9. Level 1 mau pakai apa ya? Pakai dia tanda kurung. Seperti ini ya. Ataupun diubah dari sini bisa ya. Di sini bisa. Misal seperti ini, dia akan menjadi Romawi ya. Level 2 mau seperti apa? Kita klik level 2, maka yang aktif adalah level 2. Level 2 ini mau kita tulis pakai apa? Misalnya kita mau pakai bukan ABC, mau pakai yang lainnya, kita mau pakai 1 2 3 ya. Bisa. 1 2 3 ini 1 2 3. Nah, oke. Kalau sudah tinggal di OK, itu adalah untuk pengaturan yang advance. Jika teman-teman ingin cepat gitu ya, ingin cepat, maka teman-teman langsung pilih di sini di template tadi. Ini kan ada template ya. Nah, ini ada templatenya, teman-teman pilih di sini. Bisa. Namun itu tadi jika tidak sesuai, bisa diubah sendiri. Ya. Sebagai contoh saya seperti ini. Ini kalau seperti ini semua level 1 ya teman-teman ya. Sekarang kita mau memilih mana yang jadi level 2. Level 2 dulu. Kita masuk ke level 2 dari keluarga sampai sini, kita jadikan level 2 dulu. Dari keluarga sampai aluminium ya, kita jadikan level 2. Cara menjadikan level 2 adalah dengan mengetik ini increase indent, kita klik ya. Setelah kita klik, dia akan jadi level 2 seperti ini. Maka selanjutnya kita tentukan mana yang level 3 ya. Level 3, oh ada keluarga ya, di keluarga ini masuk level 2, jadi ayah, ibu, kakek, nenek ini level 3, kita increase. Oke. Hewan peliharaan ini akan jadi level 3, kita increase indent. Lawannya increase indent adalah decrease indent ini ya teman-teman ya, decrease. Kemudian ada yang lagi satu melata, kita di sebelah sini, kemudian kita increase, dia akan masuk menjadi level di bawahnya. Kemudian perabot ini ada 3 macam, kita 3 macam ini kita increase biar dia masuk ke level berikutnya. Nah, ini sudah selesai yang rumah. Kemudian yang berikutnya yang sekolah ini, yang ke bawah kita jadikan dia level di bawahnya, yaitu level 2 dulu. Jadi dimasukkan level 2. Ini kan level 2. Oke, dari level 2 ini kita cari mana yang mau jadi level 3. Ini mau jadi level 3. Kita buatkan dia level 3. Oke. Kemudian kita ingat murid tadi level 2, jadi kita buatkan di bawah murid itu menjadi level 3 ya. Begitu teman-teman, itu adalah cara untuk membuat multi level ya. Nah, ini hasilnya. Ini yang dicontoh saya tadi, ini adalah yang barusan kita eksekusi ya. Ini namanya penomoran multi level. Oke. Jika teman-teman merasa saya terlalu cepat atau agak kecepatan, tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa mengkomennya bagian mana yang perlu penjelasan lagi gitu ya. Kemudian kita masuk ke poin ke-7. Ini poin ke-7, ada pengurutan tulisan ya, pengurutan tulisan. Oke. Ini saya mau membuat tulisannya itu urut berdasarkan apa. Nah, itu yang akan kita tentukan. Misalkan kita mau urut berdasarkan abjad dari yang paling depan, abjad A gitu ya.
terus ke belakang sampai Z, atau bisa juga urutannya kebalik, dari Z dulu baru A. Kita blok dulu mana yang mau diurutkan sampai bawah, sampai sini. Kemudian setelah ini kita pilih yang ini, sort pengurutan, pengaturan kita pilih. Oke, di paragraf ini pengaturannya mau berdasarkan apa ya? Kalau ascending seperti ini berarti dia akan dari A. Maaf, maka hasilnya setelah diurutkan maka tulisan yang abjad awal dia akan di atas, kemudian ini disusul dengan abjad-abjad di bawahnya. Kita lanjutkan pada poin 8. Poin 8 adalah yaitu pembuatan tabel. Untuk membuat tabel kita masuk dari insert ini. Di sini ada tabel, klik saja tabel. Ada tanda panah kecil. Nah, pada poin 8 kita akan membuat tabel ya teman-teman ya. Untuk membuat tabel caranya adalah teman-teman menambahkan insert tabel. Dari sini, dari insert, ini menu insert, kemudian di sini ada tabel. Klik tanda kecil ini ya, tanda panah kecil. Kemudian di sini ini bisa langsung seperti ini. Yang ke bawah merupakan row-nya, yang ke dekat horizontal ini adalah merupakan kolomnya, berapa kolom. Bisa juga settingnya dari sini, jadi insert tabel. Di sini insert tabel ini adalah penentuan berapa kolom yang akan kita buat. Misalnya saya membuat 4 kolom, kemudian row-nya, barisnya saya akan membuat 3 saja, 3. Nah, panjang seperti ini. Untuk menyesuaikan, untuk mengatur lebarnya tinggal kita geser aja seperti ini, digeser seperti ini atau seperti ini ya. Kita isikan dulu, atau teman-teman juga bisa dari layout ini untuk mengaturnya. Ini auto fit, ini silahkan dipilih. Nah, oke. Ini kan jaraknya, ini kan panjang-panjang ya teman-teman ya. Jarak barisnya ini kan panjang kan. Nah, ini harusnya kan dia agak ke sini sempit-sempit. Jadi kita akan membuat ini sesuai dengan isi kontennya ya. Maka caranya teman-teman tinggal ini ya, di blok aja tabelnya, kemudian masuk ke layout. Ini sudah di layout. Setelah layout, klik auto fit, kemudian pilih auto fit content. Nah, jadi tabelnya sudah menyesuaikan dari konten isinya. Dia tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil. Ini adalah tabelnya. Kemudian jika kita ingin membuat tulisannya yang atas ini, judulnya, tulisan di keterangan judul itu tebal seperti biasa, pilih bold, disenterkan. Kalau mau membesarkan tulisan, masuk ke bagian settingan yang font itu ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk menambah baris row itu langkahnya tinggal klik yang tanda plus ini, langkah 1, atau enggak masuk di insert below ini ya. Insert ini juga menambahkan baris baru. Nah, atau jika teman-teman manual ya, dari sini tekan tab terakhir ya, di kolom terakhir, baris terakhir, tekan tab, dia akan ke bawah juga. Nah, seperti itu. Lalu cara untuk menghapusnya, jika teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman tinggal sorot aja mana yang mau dihapus. Ini mau dihapus. Ini adalah untuk menghapus kolom baris, kita tekan backspace. Nah, itu hilang. Lalu untuk menghapus isinya, misalnya kita mau hapus yang ini, yang yang 1-6, yang open ini kita mau hapus kontennya, isinya. Kalau menghapus isi berarti tinggal tekan delete ya, hilang. Tapi kalau kita mau menghapus semuanya, kotaknya, selnya itu, barisnya, yang mau kita hapus barisnya, bisa dengan delete row seperti ini, atau bisa dengan backspace. Nah, itu menghapus baris. Pun kalau menghapus menghapus kolom juga ini bisa diblok, tinggal di delete ini, delete kolom jika mau menghapus kolom. Untuk menambah kolom, misalnya di sini kurang 1 kolom, harusnya ada lagi kolom 1, misalnya alamat seperti itu ya. Atau di sini di tengah sini nama, kelas, dan alamat. Di sini ada tanda plus, kita plus aja. Nah, di sini yang kecil ini kita tuliskan dia alamat. Nah, ini untuk menambahkan. Bagaimana kalau menambahnya di sebelah sini? Ini ada tanda plus ya. Kalau tanda plusnya itu ada garis birunya ini horizontal, berarti dia menambah yang ini. Ya, sebentar. Jika tanda plusnya ini adalah horizontal, dia menambah baris. Tapi jika tanda plusnya garis birunya ini vertikal, dia menambah kolom. Kita tambah. Nah, dia ada kolom di sebelah sininya. Seperti itu menambah kolom.
Oke, itu pertabelan. Untuk membuat tabel seperti itu. Kemudian untuk khusus tabel ini nanti kita adakan lagi ya, khusus untuk membahas pertabelan ini yang lebih mendalamnya. Oke, di poin 8 intinya seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 9, cara untuk mengkopas. Cara untuk mengkopas, misalnya saya punya tulisan. Nah, tulisan ini mau saya copy, tinggal kita blok tulisannya, kemudian dipilih di sini ada copy ya, copy. Tempatkan kursornya dimanapun yang ingin teman-teman menempatkan kopiannya. Kita kemudian klik paste ya, jadi saya. Atau kalau mau cepatnya juga pakai keyboard bisa Ctrl C, kemudian cari tempat untuk mempaste, Ctrl V. Nah, itu juga cara mengopi. Yang pertama dibuat dulu mana yang mau di copy, kemudian di copy dan kemudian di paste. Itu poin 9. Sekarang poin 10. Poin 10 adalah penomoran halaman. Dalam penulisan MS Word ini, dokumennya kadang akan banyak gitu ya. Jadi kita perlu mengurutkan berdasarkan nomor halaman agar mudah nantinya dalam misalnya penjilitan ketika di print itu ya. Setelah di print, memudahkan penjilitan penyusunannya itu sesuai nomor halaman. Kita buat nomor halaman. Membuat nomor halaman caranya dari insert ya, insert page number. Insert page number. Oke, dari insert ini kita masuk ke insert. Kemudian setelah masuk ke insert, kita akan ada submenu page number. Di sini kita klik page numbernya. Yang pertama-tama kita pilih adalah format peletakan nomornya, mau di atas, di bawah, ataukah di samping atau di tengah-tengah misalnya ya, seperti ini. Kita mau membuat nomor halamannya, contohnya di bawah, kita pilih di bawah. Nomor di halaman di bawah ini pun ada beragam lagi ya, mau di bawahnya seperti apa, di sebelah kiri, di tengah, ataupun di sebelah kiri ya, di kiri, di tengah, ataupun di sebelah kanan. Kita pilih di tengah. Nah, ini sudah muncul halaman 7-nya. Nah, untuk membesarkan nomornya ini bisa diatur, tinggal di blok aja nomornya. Kemudian di sini bisa disesuaikan. Jika nomor 11 font ukuran 11 itu kecil, dan bisa teman-teman tambah menjadi 18 misalnya. Warnanya juga teman-teman bisa ganti nomornya. Untuk penomorannya misal menjadi merah, bisa. Oke, seperti itu. Ini nomor halaman, penomoran halaman ya. Ini nomor halaman yang sama ya teman-teman ya, penomoran halaman yang sama, artinya dari awal sampai akhir dia penggunaan nomornya sama. Jika penomoran halamannya berbeda-beda, penomoran halamannya berbeda-beda, maka kita ada settingan khusus. Saya sudah pernah membuat videonya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Silakan mempelajari untuk penomoran halaman yang berbeda-beda, karena itu agak sedikit memerlukan keterampilan advance gitu ya. Yang 11 yaitu menyisipkan gambar. Oke, kita akan menyisipkan gambar. Cara menyisipkan gambar ya, dari insert, kemudian pilih gambar, this device, dari tempat penyimpanan mana yang mau kita taruh ya, mau kita pastikan. Ini karena saya belum punya gambar apapun ya, ini laptop saya habis diinstal ulang ya, barusan diinstal ulang, jadi kosong, benar-benar kosong. Dari screenshot saya ada gambar ini ya, ada gambar, nggak apa-apa, saya pakai yang ini aja ya. Ini kemudian saya insert. Jadi besar dan tinggi gambar ini bisa kita atur di sebelah sini kanan atas, ada ukuran ya, ini bisa kita atur. Kemudian jika teman-teman menghendaki untuk mengcropping gambar, kita bisa crop di sini, pilihan menu croppingnya ada, kita klik cropping. Yang di garis titik hitam ini tinggal kita geser ya, geser seperti ini ya, misalnya seperti ini. Kemudian yang ini juga, misalnya yang atas kita klik juga. Nah, kita kalau sudah, misalnya inilah yang ingin kita ambil, kemudian tinggal kita klik di sembarang tempat. Nah, ini gambar kita sudah tercropping ya. Oke. Setelah
selain mengcropping, jadi pengaturan gambar itu adalah yang ini, yang wrapping tag-nya. Wrapping tag itu di sebelah sini ada menunya di atas. Ini bisa kita pilih gambar ini posisinya mau seperti apa ya. Kalau seperti ini berarti gambar itu di tengah-tengah, samping-sampingnya bisa jadi ada tulisan seperti ini ya. Nah, kemudian bawah-bawahnya, atas atau bawahnya bisa ada tulisan. Kalau di square ini bentuknya adalah ya seperti namanya ya, square. Jadi atas dan bawah, yang sebelah sini dan sebelah sini bisa jadi ada tulisan ya, pemanggalan tulisan. Kalau teman-teman pilih yang ini, yang top and bottom ini, berarti gambarnya dia benar-benar di tengah. Yang samping kanan dan samping kiri gambar tidak ada tulisan ya. Oke. Kalau yang ini, yang bawah, yang nomor 3, maaf. Yang nomor 3 itu gambar di tengah, kemudian di samping-samping kanan dan kirinya dia ada teksnya mengikuti bentuk dari gambar ini. Sedangkan yang berikutnya behind ini gambarnya dia seperti menjadi background, jadi ya tertutup oleh teks ya. Kalau yang ini gambarnya di atas permukaan teksnya, jadi gambarnya dia terlihat di atas teks, menghalangi teksnya, pemandangan teksnya. Jadi teksnya itu, teks tulisan itu bisa menjadi semacam background ya, gitu. Kemudian posisi gambar bisa teman-teman setting, mau center ya, mau di tengah seperti ini, ataupun mau yang mana aja ya, silakan ya, monggo. Itu posisi gambarnya. Oke, untuk menyisipkan gambar saya rasa cukup itu. Kemudian menyisipkan lambang matematika di poin 12, menyisipkan lambang matematika. Lambang matematika itu kita masuk ke insert. Kemudian di sini ada equation. Nah, ini mau membuat rumus-rumus ya, ya. Ini untuk memasukkan rumus baru. Jika teman-teman mau menulis rumus baru di sini, bisa masukkan di situ. Kemudian untuk lambangnya itu di sebelah sini ya. Lambang apa ya, misalkan saja ini banyak lambang di sini. Ada pi ini ya, ada pi. Oke, untuk simbol dari sini ya teman-teman ya, memasukkan lambang matematika dari simbol sini. Oke, kita masuk ke yang 13. Yang ke-13 adalah membuat grafik. Cara membuat grafik adalah teman-teman masuk ke cat, insert lagi, masuk ke insert, kemudian catnya di sebelah sini teman-teman. Jadi untuk membuat grafik ini ya, kita enter dulu, kita buat grafik cat. Nah, di cat ini ada banyak pilihan ya. Ini mau bentuk cat grafiknya seperti apa? Ada grafik kolom, ada garis, ini bentuk pi ataupun bar, ini bentuk area, dan banyak lagi ya. Ini sampai bawah ini. Kita sebagai contoh kita ambil yang ini aja ya, diagram batang ya. Kita pakai yang ini aja. Oke, kita pakai yang ini. Oke, diagramnya sudah jadi seperti ini, tampilan diagramnya. Di sini jika teman-teman ingin mengganti tulisannya di sini, bukan dari sini tapi dari sini menggantinya. Saya ganti ya. Kita ganti menjadi tipe 1. Kemudian yang 2 ini kita ganti tipe 2. Tipe 4. Nah, begitu juga jika teman-teman ini setelah kita ganti, maka tulisannya di sini juga berubah menjadi tipe 1, tipe 2, tipe 4, karena tulisan di sini adalah cerminan dari apa yang kita inputkan di sini. Ya, ini Excelnya. Untuk mengubah seriesnya ya, ini kan 1. Ini nilainya bisa kita ubah. Ini kan 4.3, jadi dia 4 maaf, seri 1 ini ya 1 4.3, dia di sebelah sini. Kalau kita ubah dia misalnya menjadi 2.3, oke, seri 1, maka dia grafiknya akan turun. Nah, ini 2.1. Nah, ini untuk mengubah tinggi rendahnya grafik di nilai value-nya yang sebelah sini. Nah, lalu bagaimana untuk membuat judulnya? Kita tinggal di sini, kita bisa klik di sini. Kalau judulnya bisa kita tuliskan di sini judulnya. Sebentar, saya ubah dulu.
Ya, kita buat judulnya contoh diagram. Contoh diagram. Nah, itu judulnya contoh diagram. Jika teman-teman ingin mengubah lagi, memodifikasi lagi, bisa dari sebelah sini ini ya. Ya, cat stylenya ini bisa diubah, bisa mengubah warna dan lain sebagainya. Ini ke bawah ini pilihannya, ini untuk stylenya bisa ada garis-garis seperti ini ya, kita ubah seperti ini bisa. Ini stylenya ya, jika teman-teman ingin, atau yang bentuknya seperti ada gradiasinya, ini ada gradiasi ya, ada gradiasinya seperti itu. Atau teman-teman bisa juga mengubah warnanya. Warna ini bisa kita ubah seperti ini ataupun seperti ini, monokrom ya. Kalau mau colorful, yang atas seperti ini colorful. Oke, saya buah. Ini adalah contoh pembuatan grafik ataupun diagram. Di sini saya mencontohkan diagram batang ya. Kemudian berikutnya yaitu pengetikan kolom. Kita masuk ke poin 14. Ini kita tinggalkan ini. Kalau sudah selesai teman-teman, oh ya, untuk ini kalau udah selesai tinggal di close aja, ini ditutup aja ini. Kalau Excelnya ditutup. Oke. Ya. Jika sudah, kita masuk ke poin berikutnya yaitu pengetikan berkolom. Pengetikan berkolom. Saya masuk ke pengetikan berkolom. Sebelumnya saya buat page breaknya dulu. Pengetikan berkolom bawahnya. Oke, pengetikan berkolom. Kita membuat teks dummy dulu ya. Kita kopikan teks dummy dulu. Tulisannya ini yang akan kita pakai. Nah, ini teks dummy ya, biar cepet aja. Ini kita blok dulu mana yang mau dijadikan tulisan berkolom. Saya blok dulu. Ya, ini karena tidak semua dari awal ya. Jika teman-teman mengetiknya berkolom dari awal, tinggal men-setting dari sini. Dari layout, kemudian ada kolom di sini. Nah, ini bisa kita buat menjadi beberapa kolom maksudnya. Itu jika teman-teman mau di awal. Tapi jika posisinya seperti ini, kita sudah punya tag tapi ingin menuliskannya ini berkolom, bisa juga kita buat misalnya menjadi 2 kolom. Nah, ini sudah menjadi 2 kolom. Nah, oke, pengetikan ini karena tadi sudah kita blok, kemudian kita jadikan dia 2 kolom, maka ini jadi 2 kolom ya. Kolom 1 yang ini ya, kolom 1 yang sebelah sini ini, kemudian di sini kolom 2-nya. Saya geser. Pengetikan berkolom sudah selesai. Poin 15 itu drop. Jadi poin 15 ini, drop ini seperti penulisan di koran ataupun majalah yang hurufnya ada, yang hurufnya itu satu besar tapi dia memakan baris-baris di bawahnya ataupun di atasnya seperti itu, besar gitu ya. Pembuatannya seperti itu adalah kita blok dulu hurufnya yang mau kita jadikan besar. Oke, L-nya sudah kita blok, kemudian bawa ke atas di kelompok teks ini ya. Kelompok teks ini silahkan diklik yang ini. Ada huruf kecil A, ada space di bawahnya yang without ini, ada ini without, bawahnya ini ada A seperti ini, kita klik. Nah, ini drophead-nya. Jika kita pilih yang ini, dia menjadi seperti itu tampilannya ya. Saya contohkan. Nah, ini tampilannya. Oke, bisa juga kita buat kita atur sendiri, misalnya S. Sekarang kita buat yang S ini, kita buat lagi di sini di drophead-nya. Kalau seperti ini, misal, jadi nah itu dia di tengah, ya. S-nya di sini, kemudian di sini masih ada tulisan yang bisa di bawahnya langsung. Ataupun kita tambah contoh sini yang P, kita buat drophead lagi. Drophead-nya kita atur sendiri ya. Ini pengaturannya. Nah, ini mau berapa baris yang kita sejajarkan itu ya, sejajarkan dengan huruf besarnya. Kalau di sini 3, karena ini ada 2 saja, saya pilih 2, saya turunkan menjadi 2. Saya pilih dulu ini. Saya pilih yang ini. Yang ini aja, yang ini. In margin, dalam margin. Oke, kita pilih 2 saja, kemudian kita oke. Nah, ini pennya sudah jadi besar dan dia besarnya B itu 2
baris ini 1 dan 2 ya, sejajar dengan 2 baris. Itu droplet. Berikutnya adalah word-add. Oke, word-add. Di sini saya akan mencontohkan untuk setting word-add setelah kita punya tulisan. Meskipun bisa juga kita langsung menuliskannya sebelum punya tulisan seperti ini. Oke, di sini saya mencontohkan yang sudah punya tulisan draftnya. Ini yang akan kita setting ya. Sudah saya blok, kemudian saya pilih word-add. Ini A miring, di sini ada insert add, word-add. Kemudian di sini ada pilihannya di sini. Misalnya yang ini kuning. Nah, dia jadi kuning seperti ini. Iya teman-teman, ini adalah word-add-nya yang tadi kita buat ya. Untuk men-settingnya bisa, nah ini mau kasih outline, mau kasih shadow misalnya ataupun miring, ini juga ada dikasih bayangan bawahnya seperti ini. Misalnya ini berarti ada bayangan di bawahnya ya, seperti ada bayangan. Nah, text direction ini adalah untuk posisi apa namanya, iya posisi letak tulisannya itu loh, mau horizontal vertikal ya. Ini horizontal, kalau kita rotate jadi vertikal bisa juga seperti itu, berarti huruf awalnya di atas, atau kita pilih juga lagi yang seperti ini, berarti dia membacanya dari bawah ya. Saya kembalikan dia seperti yang awal horizontal. Nah, warna tulisannya bisa diubah di sini. Ini warna tulisannya, misalnya biru, bisa diubah ya dari situ. Ini kalau kita klik anak panah kecil ke bawah ini bisa bermacam-macam bentuk tulisannya, huruf fontnya bisa diedit sedemikian rupa di sini. Monggo, mau dikasih shadow, mau ada glowingnya, mau ada reflection atau semacam ada pencerminannya, bisa ya. Itu word-add. Yang 17 kita adalah membuat header footer. Header footer itu yang mana? Header footer itu adalah tulisan yang ada di atas ataupun di bawah dokumen ya. Sebagai contoh kita akan membuat header footernya. Ini sebentar kita tunjukkan, ini kita hapus dulu. Di dokumen kita belum ada header footernya. Nah, biasanya header footer itu kalau headernya di sebelah sini, karena ini kita belum membuat jadi masih kosong, dan footernya biasanya di sebelah sini ya. Ini ada footernya. Kita akan membuat header footernya. Klik 2 kali, klik seperti itu, nanti akan muncul, akan dibawa ke header footer, atau kita masuk ke insert ini, kemudian ada header ya. Saya ulang ya teman-teman ya. Untuk membuat header footer, caranya teman-teman masuk ke insert, kemudian masuk ke header jika mau menuliskan header, dan masuk ke footer jika mau memasukkan footer. Kita mulai dari header dulu, maaf. Headernya mau seperti apa ya? Headernya saya buat misalnya ini ada biru-birunya ini ya, ada box biru, nah ini. Kemudian kita tulis di situ apa headernya. Oke. Itu header. Tulisannya juga masih bisa kita edit ya, edit tulisannya, mau dibuat miring misalnya bisa, atau tulisannya dikasih warna yang lain, misal dikasih warna kuning bisa. Nah, itu header. Kemudian bagaimana cara menambahkan footer? Sama ya langkahnya, dari insert kemudian pilihnya footer. Nah, ini di footernya harusnya footer masuk di sini ya. Kita masuk ke footer ya, kita masuk ke footer, insert lagi, insert footer. Oke, footernya kita pilih yang ini, juga ada biru-birunya biar agak matching ya. Ini kita ubah footernya, bisa tampilannya setelah kita kasih header footer, maka setiap halaman dia akan punya header dan footer. Saya tutup header footernya ini untuk menutup kembali ke halaman normal ya. Kita tutup header footernya. Kita lihat yang dimaksudkan header footer itu adalah yang ini ya. Di bagian atas ini namanya header, belajar MS Word dari nol, itu header. Kemudian di bagian bawah ada footernya, ayo berbagi cara. Dan ini adalah pembuatnya, karena laptop saya Lenovo jadi di sini tertera Lenovo. Ini bisa diedit ya, sekeperluan teman-teman. Ya, 18 header footer sudah. Kemudian kita akan insert dari Excel.
Insert apa? Biasanya itu insert tabel ya. Biasanya itu insertnya insert tabel. Biasa kan ada kombinasi suatu pekerjaan itu sebagian yang harus dikerjakan di Excel, maka caranya adalah seperti tadi ya, seperti insert tabel tadi. Nah, ini ada Excel. Nah, ini insert Excel, maksud saya insert Excel seperti ini. Nah, di sini jadi kita bisa memasukkan Excel di sini. Lengkap dengan tampilan Excelnya ini ya. Ada sheet-sheetnya semuanya lengkap. Cuman bedanya ini masih di jendela Windows kita. Tapi kita terkonek dengan Excel. Nah, itu. Insert dari Excelnya seperti ini. Kita bisa memanfaatkan rumus-rumusnya juga, rumus-rumus Excel itu ya, karena ini adalah fitur-fitur yang ada di Excel. Oke. Pengoperasiannya sama dengan pengoperasian Excel pada umumnya itu. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Ini cara kembalinya, cara keluarnya tinggal dinonaktifkan aja. Kalau kita tekan di sini, nah dia akan aktif Excelnya. Tunggu dulu. Nah, jika kita mau kembali ke Word-nya saja tanpa ada fitur Excel-nya, kita tinggal klik di luar. Oke, fitur Excel sudah, masukkan Excel sudah. Ya teman-teman, kita masuk ke poin yang 19. Poin 19 kita akan mengganti tulisan. Taruhlah kita ada membuat salah pengetikan, salah penulisan ataupun salah ejaan, jadi kita mau membenarkannya ya. Jadi cara untuk membenarkannya adalah teman-teman masuk dari home, dari menu home, kemudian teman-teman pilih replace. Oke. Nih, menu home-nya sudah terbuka ya, ini home, kemudian replace-nya di sebelah sini. Sebentar saya geserkan. Ya, menu replace-nya di sini, teman-teman pilih replace itu. Nanti bisa juga dengan Ctrl H ya, shortcutnya Ctrl H. Teman-teman klik, kemudian apa yang mau diganti ya. Saya ganti misalnya lipsum. Tadi di dummy ada ya tulisan ini ya, saya nggak tahu apa artinya. Ini mau diganti dengan apa? Misalnya saya ganti lipstick. Nah, jadi tulisan lipsum ini semuanya akan diganti dengan lipstick. Kemudian kalau sudah, tinggal kita pilih next. Kalau sudah, kita replace all. Oke, ada satu tempat yang akan diganti. Oke, kita klik oke. Nah, jadi ini tulisan lipstick ini sudah terganti, tulisan lipsum terganti dengan tulisan lipstick. Ya teman-teman, untuk membuat penggantian ataupun meralat tulisan ya, kita Ctrl H, ataupun juga bisa dari menu home, kemudian pilih replace-nya di sebelah sini ya. Kalau mau shortcutnya Ctrl H, kita buat Ctrl H, maka akan tertampil tulisan seperti itu. Kemudian kita akan membuat tulisan apa yang akan kita ganti. Kita tuliskan di sini dulu, kita inputkan. Misalnya saya mau mengganti tulisan quick ini menjadi saya ganti menjadi cepat ya. Kemudian kita akan menggantinya berapa, di mana ya, kita mau ganti semua. Jadi semua yang bertulisan quick akan diganti menjadi tulisan cepat. Kita replace all. Nah, di sini ternyata ada banyak ya, ada 45 tempat yang akan diganti. Apakah benar diganti? Kita pilih ya, oke, diganti. Ya, ini fungsinya jika kita meralat, daripada kita mencari satu persatu, mungkin ada yang kecicir ya. Jadi otomatis saja kita buat seperti ini. Kita buat replace dari menu atau fitur yang ada di Word itu. Klik OK. Kemudian kita cek sekarang, ini tutup dulu. Kita cek apakah quick tulisan quick yang dummy, yang tadi kan saya pakai tulisan dummy ya, itu ada quicknya. Apakah sudah terganti dengan cepat? Nah ini udah ya. Tadi quick, ini quick. Ini juga ya. Jadi semua sudah terganti dengan cepat ini, cepat ya. Tadinya quick. Nah, begitu teman-teman untuk mengganti tulisan secara cepat dan kilat dan pasti tidak tercicir. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat cover. Untuk membuat cover teman-teman, membuat cover itu sudah disediakan ya, yaitu insert cover.
ini insert cover page. Jadi kita masukkan cover page ya. Di sini disediakan temanya. Tema-temanya ini bisa kita edit keperluan kita. Saya sebagai contoh saya pakai yang ini aja, yang biru ini. Nah, ini tema yang ini adalah covernya. Ini bisa kita edit, ini judulnya, misalnya ini kita buat nah seperti itu. Kemudian ini bisa diedit lagi, tulisannya juga bisa diedit teman-teman ya. Bahkan gambarnya ini juga bisa diganti. Misal teman-teman sudah ada gambar lainnya, tidak mau gambar yang ini bisa diganti ya, bisa diganti. Oke, jadi kita sudah punya halaman sampul ya. Itu pembuatan covernya sudah jadi, dan kita selesai di poin terakhir 21 ya. 21 itu adalah cara menyimpan dokumennya, cara menyimpannya dari file, kemudian save as. Ini dari file ini, file, kemudian ada save as di sini. Silahkan dipilih save as, kemudian pilih tempat penyimpanan. Nah, ini adalah Word, tipenya Word ya, tipenya Word. Yang ke-21 yang terakhir adalah ketika kita sudah selesai membuat dokumennya, kita perlu menyimpannya, karena kalau tidak disimpan pekerjaan kita, maka kita akan mengulanginya lagi dari awal, dan itu buang-buang tenaga. Bukan begitu teman-teman? Jadi jangan lupa disimpan dokumennya. Cara menyimpannya dari file, kemudian save as, beri nama, dan yang terpenting lagi jangan lupa di mana tempat penyimpanan kita ya, itu ya. Oke. Belajar MS Word dari nol saya cukupkan sekian. Apabila terlalu cepat ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditulis di komentar ya, nanti saya coba menjawabnya sebisa saya. Yang berikutnya kita akan buat video lagi tentang PowerPoint ya. Jadi pengenalan PowerPoint seperti inilah ya, seperti ini kita akan rangkum poin-poinnya gitu ya. Terima kasih telah mendukung channel ini. Terima kasih subscribe-nya hingga detik ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi, ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih.